Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 7 saham LQ45 yang lagi murah di bulan Desember 2023. Ini bisa jadi referensi untuk kamu yang lagi cari saham-saham murah. Buat kamu yang mau belajar baca laporan keuangan langsung bersama Kanala, bisa ikuti kelas offline cara mudah membaca laporan keuangan. Cek link pendaftarannya di deskripsi video ini ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Kalau punya pertanyaan, komen di bawah ya. Inilah 7 saham LQ45-nya yang lagi murah. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Yang pertama ada saham Adaro Energi. Nah, di beberapa video LQ45 terakhir yang Kanala publikasikan sejak beberapa bulan lalu, Adaro ini selalu masuk di dalam video tersebut. Adaro ini merupakan salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia dan net income mereka itu tergolong cukup besar. Di tahun 2022 lalu, mereka membukukan net income mencapai 2,4 miliar US dollar. Kalau kita setahunkan itu bahkan bisa di atas 30 triliun rupiah. Nah, Adaro ini punya 3 pilar bisnis utama, yaitu Adaro Energi, yang memang bisnisnya bergerak di bidang batubara, kemudian juga Adaro Minerals, dan juga Adaro Green. Nah, di ADMR dan Adaro Green inilah Adaro mulai melakukan diversifikasi dari pilar bisnis batubaranya mereka. Ini kalau kita lihat, memang 97,9% pendapatan Adaro itu masih dari coal mining and trading. Ini adalah gambaran pendapatan mereka di tahun 2022. Nah, untuk pasar ekspor mereka itu sebenarnya cukup besar, sehingga Adaro ini dominan lebih ekspor untuk batubaranya mereka. Yang menarik adalah valuasi Adaro saat video ini dibuat itu PBV-nya sekitar 0,75 kali. Jadi cukup terdiskon sekitar 25% dari harga buku dari Adaro Energi. Dan mendekati akhir tahun ini, biasanya Adaro akan membagikan dividen interim. Jadi menarik kalau kita tunggu nanti apakah ada dividen interim dari Adaro. Walaupun kalau kita masuk ke saham seperti Adaro ini, risikonya adalah terdapat potensi penurunan terkait penurunan harga batubara. Itu yang harus dicermati. Yang kedua ada saham UNTR United Tractors. Ini merupakan anak usaha dari Astra International yang mana bisnisnya ini bergerak di beberapa bidang, mulai dari construction machinery, kemudian mining contracting, coal mining, gold mining, kemudian juga industri energi serta konstruksi. Nah, di tahun 2022 laba bersih dari United Tractors itu mencapai 21 triliun rupiah. Ini merupakan laba terbesar mereka sepanjang sejarah. Dan di tahun 2023 ini sampai September mereka sudah membukukan net income sekitar 15 triliunan. Jadi kinerjanya masih cukup stabil, walaupun mungkin di akhir tahun nanti akan terdapat penurunan sehingga tidak setinggi 2022. Dan PBV dari saham ini sekarang sekitar 1,09 kali. Jadi harganya harga yang menurut kita cukup murah ya, mengingat price earning ratio-nya bahkan kurang dari 4 kali. Yang menarik adalah potensi dividen yield dari United Tractors. Kalau kita lihat secara historical, sebelum 2022 dulu, yieldnya itu bisa mencapai 4-5% setiap tahun, bahkan mungkin bisa lebih. Yang ketiga ada saham BBNI atau Bank BNI. Di September 2023 ini, total aset dari BNI itu sudah mencapai lebih dari 1.000 triliun. Nah, PBV-nya sekitar 1,35 kali. Untuk ukuran saham banking dan juga blue chip, BNI ini termasuk valuasi yang murah, terutama kalau kita compare seperti BCA atau BRI ataupun Mandiri sekalipun. Di tahun 2022, net income dari BNI itu mencapai 18,31 triliun rupiah. Satu capaian yang juga besar dan menjadikan ini termasuk salah satu perusahaan dengan laba yang besar di Bursa Efek Indonesia. Ketika video ini dibuat, price earning ratio-nya sekitar 9 kali dan PBV-nya 1,35 kali. Menurut Kanala ini valuasi yang wajar dan cenderung murah, jadi termasuk salah satu saham banking dengan valuasi yang cukup oke dan bisa dibilang murah. Itu untuk saham BNI. Nah, bagaimana dengan dividen? Di tahun 2022 lalu, yield dividennya itu mencapai 4,26% untuk tahun buku 2022. Jadi mungkin kita bisa expect 3-5% itu cukup possible di saham BNI. Tapi tentu kita lihat ke depannya. Yang keempat ada Astra International. Astra ini juga termasuk salah satu saham blue chip yang menurut kita lagi murah. Saat video ini dibuat, price earning ratio Astra itu mungkin sekitar 7 kali ya.
Nah, bisnisnya Astra ini terdiri dari berbagai bidang, tapi memang paling dominan itu dari otomotif dan juga alat berat serta pertambangan tadi melalui United Tractors. Di tahun 2022, net income Astra mencapai 28,9 triliun. Ini juga rekor terbesar mereka sepanjang perusahaan ini beroperasi. Dan saat video ini dibuat, PBV Astra itu 1,21 kali dengan price earning sekitar 7 kali tadi ya. Jadi ini valuasi yang menurut kita cukup murah untuk saham-saham blue chip, apalagi yang sebesar Astra di mana PBV-nya hanya 1,2 kali. Tentu akan jauh lebih menarik kalau misalkan PBV-nya Astra bisa di bawah 1, tapi itu mungkin cukup kecil kemungkinannya ya, karena harus menunggu koreksi yang cukup dalam. Nah, kalau kita bandingkan, sebelum pandemi dulu, price earning ratio saham Astra itu bisa mencapai lebih dari 10 kali, bahkan 12 kali lebih. Jadi dengan price earning ratio-nya saat ini 7 kali, menurut kita mungkin bisa saja suatu saat market mengapresiasi dan sahamnya bisa memberikan capital gain yang menarik. Yang kelima, ada Indofood Sukses Makmur, INDF. Ini merupakan perusahaan consumer raksasa yang mereka itu punya beberapa lini bisnis seperti consumer branded products, bogasari, agribisnis, dan juga bidang bisnis distribusi. Nah, ini adalah gambaran dari kinerja Indofood beberapa tahun terakhir. Di tahun 2022 lalu mereka memang mengalami penurunan laba bersih. Waktu itu net income dari Indofood sekitar 6,3 triliun, yang mana pendapatan mereka waktu itu mencapai 110 triliun lebih. Marginnya sekitar 5,7%. Nah, kontribusi terbesar ke pendapatan Indofood itu memang dari produk konsumen bermerek, khususnya dari ICBP ya. Kita bisa tahu produk seperti Indomie, kemudian juga produk-produk konsumen lainnya. Ini kalau kita lihat kinerja INDF di sepanjang 2023 ini sebenarnya naik dibandingkan 2022 lalu. Terutama karena pada kuartal 1 lalu, itu Indofood membukukan net income sampai 3 triliun lebih. Jadi kalau kita setahunkan, kemungkinan akan naik laba Indofood di tahun ini. Saat video ini dibuat, PBV-nya sekitar 0,97 kali. Ini juga valuasi yang cukup menarik karena berada di bawah PBV 1 untuk ukuran saham consumer ya. Jadi menurut Kanala, Indofood ini saham yang lagi murah. Nah, kalau kita bicara potensi dividen yield, secara historical itu yield dividen dari Indofood sekitar 3-4% setiap tahunnya. Mungkin bisa mencapai 5% kalau mereka baginya dengan payout yang cukup tinggi ya. Yang keenam ada saham GGRM Gudang Garam. Ini satu lotnya itu harganya sekitar 2,1 juta, jadi cukup memang tinggi ya harganya. Nah, secara kinerja di tahun 2022 mereka memang mengalami penurunan yang cukup signifikan kalau kita compare dengan beberapa tahun ke belakang, terutama seperti sebelum pandemi dulu. Berita baiknya adalah di tahun 2023 kinerja Gudang Garam ini membaik dibandingkan tahun 2022. Yang mana kalau kita lihat mungkin di kuartal 3 itu net income-nya sekitar 1,1 triliun, sehingga setahun mungkin bisa lebih dari 4 triliun untuk laba dari Gudang Garam ini. Belum setinggi seperti sebelum pandemi, namun paling tidak sudah ada recovery. Yang menarik adalah sahamnya sudah murah karena PBV-nya hanya 0,7 kali. Jadi diskonnya sekitar 30% dari harga buku Gudang Garam ini. Nah, kalau kita lihat potensi dividen yield mereka juga cukup oke, bahkan bisa 6-7%. Memang di tahun 2023 ini sekitar 4,3%. Nah, menarik untuk kita tunggu apakah kedepannya yieldnya bisa akan tetap tinggi. Yang ketujuh, kita mention beberapa emiten lain di LQ45 yang valuasinya juga murah, seperti Indika Energi yang mana PBV-nya hanya 0,43 kali. Ini memang perusahaan batubara ya, tadi sama seperti Adaro, ada potensi penurunan kinerja ke depannya terkait penurunan harga batubara, tapi valuasinya tergolong murah saat ini. Dan kemudian juga ada seperti BTN, INKP, atau saham Pegas yang juga PBV-nya sekarang berada di bawah 1. Nah, ini contoh untuk Bank BTN, PBV-nya 0,63 kali, jadi diskonnya cukup lumayan dari harga buku mereka. Jadi tentunya di video-video ini kita review saham-saham dengan PBV yang tadi cukup kecil ya, dan bahkan kurang dari 1. Nah, kalau kamu penasaran apa aja saham koleksi Kanala, bisa juga nonton video-video ini tentang saham bagus yang Kanala beli setiap bulannya, atau tonton link video yang ada di deskripsi video ini ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, dan kalau punya pertanyaan, komen di bawah ya.